Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan akan berdiskusi mengenai filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Tidak perkenalan. Nanti di slow mo ini. Tidak nanti sampai 11. Sudah aku kirim, Mak. Udah, aku nengok yang tadi kirim tuh, Mak. Mana kan ini? Dah aku nih, weh. Jadi teori filsafat menurut Aristoteles itu adalah membentuk manusia seutuhnya. Tujuan utama pendidikan menurut Aristoteles adalah mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini bukan semata-mata kesenangan sesaat, melainkan kondisi hidup yang memuaskan dan bermakna. Pendidikan harus membantu individu mengembangkan semua potensi yang dimiliki, baik intelektual, moral, maupun fisik. Pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang baik, yang mampu berkontribusi pada masyarakat dan negara. Aristoteles adalah menurut Aristoteles, pendidikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dalam filsafat pendidikan, Aristoteles, eudaimonia merupakan konsep fungsi yang merujuk pada kebahagiaan sejati atau kehidupan yang baik. Aristoteles percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu individu mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Eudaimonia bukan sekedar perasaan senang sesaat, tetapi keadaan hidup yang penuh makna dan tujuan. Ini diwujudkan melalui pengembangan potensi manusia secara maksimal, baik intelektual, moral, maupun fisik. Aristoteles mengatakan tentang filsafat yaitu setiap orang harus berfilsafat. Kata Aristoteles karena bahkan menentang praktik filsafat itu sendiri merupakan bentuk berfilsafat. Bentuk filsafat terbaik adalah perenungan alam semesta. Tujuan inilah Tuhan menciptakan manusia dan memberi mereka kecerdasan seperti dirinya. Filsafat pendidikan menurut Aristoteles didasarkan pada konsepnya tentang pengembangan potensi manusia secara holistik, mencakup aspek intelektual, moral, dan fisik. Beberapa prinsip utama filsafat pendidikan Aristoteles yaitu pengembangan akal, menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan logika seseorang. Pendidikan harus membantu individu menggunakan akal mereka untuk memahami. Jadi intinya lebih ke kebahagiaan gitu, kebahagiaan sejati, berbentuk karakter Dan berpikir kritis. Berarti filsafat pendidikan ini semua materinya itu tentang berpikir kritis. Iya. Jadi kita harus berpikir kritis. Karena ilmu itu seperti turun temurun. Itulah punca. Berarti pokoknya sampai setiap materi akhir kita tuh biasa bakal tentang berpikir kritis. Karena filsafat adalah berpikir kritis. Oh, tidak berpikir kritis jadi bodoh. Seperti kita sekarang. Eudaimonia atau mencapai kebahagiaan. Berarti Aristoteles itu percaya bahwa tujuan utama dari pendidikan itu mencapai kebahagiaan. Bagaimana cara kita mencapai kebahagiaan? Dengan berpendidikan. Bahagia menurut saya punya banyak uang. Kalau bahagia menurut saya keluarga yang masih lengkap kan bahagianya boy, walaupun Masya Masya Allah. Kebahagiaan menurut saya itu badan yang sehat, pikiran yang masih yang tenang, tapi nggak ada pikiran yang tenang. Kalau nggak ada uang, Seperti banyak tugas.
tidak ada pikiran yang masalah tenang kalau selalu tidak ada datang. uang. Tapi enggak juga kan, kawan aku banyak duit tapi keluarganya enggak Ya, itu kan. Jadi tidak tenang. lebih Berarti lebih uang banyak bukan sakitnya segalanya. dia. Katanya aku nak makan pengen disuapin tapi disuapnya itu pakai duit dan Kalau orang-orang yang Kurang kasih kekurangan sayang, Kak. duit pasti ya pengen duit daripada Iya. kasih sayang nggak karena sih? pikiran itu beda-beda dah sih. Iya. Karena Itulah kebahagiaan orang tuh beda-beda. orangnya tidak bersyukur. Padahal kayak orang tuh pengen duit kayak gini dah, padahal dia nggak tahu keadaan dia sebenarnya itu kayak mana. Dikasih A pengen B, dikasih B pengen B plus. Ya, bersyukur Kasih guys. pengennya Z. Kayak mahal ini udah cantik operasi dong. Kalau Maharani Cantikannya dulu dah. Iya, Daripada orang. betul. Apalagi dia metode. Dalam Metode. pandangan Aristoteles, Metode. pendidikan bertujuan untuk menciptakan Tujuan. individu yang baik dan warga negara yang cerdas yang mampu menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna dengan mempraktikkan kebijakan moral dan intelektual. Dua, Jadi, yo. Bagaimana hidup yang bermakna bagi kalian? eh, Hidup yang membantu berguna orang lain, untuk orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. membantu orang lain. Oh, iya. Pintar juga, berguna ada sih. Pintar. Tergantung kalau dia bisa memanfaatkan kepintarannya. Kayak Aristoteles mengajarkan orang-orang. Kalau pintar untuk disimpan sendiri untuk apa? Ya toh. Iya. Lagi. Terus menurut Aristoteles, tujuan utama pendidikan adalah yang pertama untuk membentuk karakter. Karakter yang baik. Mm. Bagaimana cara Bagaimana kita cara kita membentuk membentuk karakter yang karakter? baik? Mungkin Keutamaan moral, woy. Keutamaan moral itu juga dibahas. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir. Aristoteles menekankan pentingnya berpikir kritis dan rasional. Pendidikan harus melatih akal untuk berpikir jernih, menganalisis situasi, dan membuat keputusan yang tepat. Tujuan yang ketiga, mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Bagi Aristoteles, kebahagiaan bukanlah kesenangan sesaat, tetapi kehidupan yang bermakna dan penuh dengan hal-hal baik. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang utuh di mana pikiran dan hati saling melengkapi. bagaimana kita mengetahui pikiran dan hati saling melengkapi? dengan cara Iya. Menurut Ini Aristoteles, orang lagi bahas apa rupanya di sana? oh, aku kira karena nggak selesai, woy, makanya aku nak. Orang lagi ngajuin pertanyaan. Itu ya guys, masih menjadi pertanyaan bagi Apa, kami. harusnya dijawab. Apa? Apa tadi? Bagaimana yang dirimu baca tadi apa? Dia. Bagaimana pemikiran dan hati bisa selaras? Bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa itu selaras? Dengan cara memulai kegiatan dengan niat atas nama Allah, Menggunakan hati nurani sebagai pembimbing dalam setiap langkah kehidupan, atas nama Tuhannya. membiasakan diri untuk berpikir positif seperti bersyukur bersyukur dan berdoa, menjernihkan hati terus-menerus, jangan berfokus hanya pada pikiran belaka. Seperti itu, Febri. Itu kan caranya. Nah, Ya. bagaimana kita mengetahui bahwa pikiran dan hati kita itu udah selaras? dengan cara bagaimana ya cara kita mengetahui hati dan pikiran kita? Iya toh. Bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Mungkin Tergantung diri masing-masing ya guys. ketika kita sudah merasa benar, itu sudah selaras dengan pikiran dan hati kita. Itu kembali ke diri masing-masing. Kalau kita lah ngerasa tenang, lah damai. Iya, itu berarti Berarti sudah selaras. Iya, kalau kita masih gelisah, masih bingung, itu berarti belum selaras. Betul. Ngerasa puas, itu selaras tuh. Silakan dicari metodenya lagi.
Metode pendidikan Aristoteles. Aristoteles menggunakan metode induktif. Metode ini dimulai dari pengamatan terhadap fenomena konkret, kemudian menarik kesimpulan umum. Kemudian ada metode praktik. Pembelajaran tidak hanya bersifat teori, tetapi juga harus melibatkan praktik. Melalui praktik, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian ada peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Pada proses pendidikan, guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Kemudian ada lagi menurut pendapat teman saya, Aristoteles memiliki beberapa metode pendidikan, yaitu metode induktif dan deduktif. Yang kedua, analitika dan dialektik. Dan yang ketiga, metode silogistis, dedukatif. Dan yang keempat, inspirasi dari Plato dan metode Socrates. Aristoteles juga percaya bahwa pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan negara yang berkelanjutan dan berkembang. Apa metode psikolistik itu? Metode apa? metode psikolistik, analis. Aristoteles menganggap metode deduktif sebagai metode terbaik untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru. Silogistik deduktif. Belum lagi Mbak. Belum Mbak. Jadi lu ada metode ini. Kalau sering pakai tank top. Enggak pernah, aku jarang pakai. Panas woy. Apakah semua metode yang diberikan oleh Aristoteles itu berlaku di sekolah seperti SMP, SMA, bahkan di perkuliahan? Menurut saya berlaku seperti metode induktif itu. Metode ini kan bukan hanya seperti metode praktik ya contohnya. Metode ini kan bukan bersifat teori aja, tetapi melakukan praktek, yang mana itu sangat membantu siswa untuk mengetahui bagaimana cara sesuatu itu bekerja. Itu sangat diperlukan untuk sekolah dasar, untuk SMP ataupun SMA agar pembelajaran tidak membosankan. Apa lagi guys? Lesunya ini gara-gara kemarin tuh diajarin Vera. Ibu Vera lemes. Jadi keikutan lemes pembawaan ini. Kameranya gelap. Nggih we. Vera ada resiko kenal lagi Vera. Sekarang gini, iya. Apa kalian nih? Coba suaranya. Ya, berarti Kalian nih? Oh, berarti karakter masih menjadi dasar. ya Masih Pesawat dasar. weh. itu dasar Iya, untuk benar. berubah. Ada. Pesawat kan? Sumpah ini. Aku dodok, woi. Aduh, kok tadi tidak tahu pas buat siapa tersebut. Masuk. Apa lagi, woy? Woi berapa nih lagi ngupload videonya berapa ini? Ke di Google tahu. Udah dikasih ya linknya. Apa? Yang buat ngupload itu. Nanti kalau tidak cukup slow moin deh di tengah-tengahnya. Jangan aku kemarin aku slow moin. Iya ya. Aku tuh nggak expect bakal ada nung kayak gitu nah intronya tuh. Tidak marah ya bapak. Malah bagus sama malahan. Kan ini metode pengajarannya ada imitasi dan pembentukan kebiasaan. Siswa harus mempelajari kebajikan melalui peniruan perilaku berbudi luhur dan praktik berulang-ulang sampai tindakan berbudi luhur menjadi kebiasaan. Maksudnya Apa hubungan berbudi luhur? perilaku berbudi luhur dan praktik berulang-ulang sampai tindakan berbudi luhur menjadi kebiasaan.
Bagaimana maksudnya? Saya tidak mengerti. Coba diulang. Nah, metode pengejaran yang ketiga ada imitasi dan pembentukan kebiasaan. Siswa harus mempelajari kebajikan melalui peniruan perilaku berbudi luhur dan praktik berulang-ulang sampai tindakan berbudi luhur menjadi kebiasaan. Mungkin itu kayak kita mencontoh guru enggak sih? Guru atau Kayak dosen. murid nengok perilaku Iya. guru tuh Apalagi berulang-ulang, lah jadi apalagi kebiasaan. anak sekolah dasar kan paling mudah itu mengikuti gurunya. Apa yang dilakukan gurunya pasti bakal ngikut. Nah, itu tuh nanti bakalan jadi kebiasaan yang baik kalau mereka mencontoh yang baik. Maka dari itu sebagai calon guru kita harus mencontohkan yang baik. Melakukan kebiasaan yang baik. Ya, betul. Apakah metode yang lain ada? Metode pengejaran yang pertama, pembelajaran praktis dan berdasarkan pengalaman. Menekankan pembelajaran dengan melakukan pendidikan harus melibatkan kegiatan praktis dan nyata aplikasi dunia untuk membantu siswa memahami dan menghayati konsep. Konsep. Ya salah. Apalagi tahap pendidikan. Ini apa nih? Ada seni liberal, ada tata bahasa, retorika itu apa? Ah, Logika, matematika, IPA, etika dan politik. bahasa Apa tuh? sih. baju pun tidak nyerap Ini yang nyerap. tidak nyerap dia kan. Nomor 17, woy. Mana metode kalian, woy? Metode Rin, metodemu mana, Rin? Berjalan ya kasih lah kasih kok materi Metode. aku ada juga ya Metodenya lagi tambahin di sini. tapi aku paket gitu Kalian tuh pakai wifi. Tanya enggak sih? Hah? Tanya enggak sih pakai itu? Ini apa Aristoteles? Ini apa? Emang itu Aristoteles. Tulisannya emang gitu. Enggak, aku kira Aristoteles. Pakai K. Hotel. Ada juga metode dialektika. Metode dialektika tuh dorong Kayak dialog berdiskusi, dan ya? diskusi Oh, untuk mengembangkan bertanya jawab. pemikiran kritis dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Ada juga imitasi dan pembentukan kebiasaan. Siswa harus mempelajari kebajikan melalui peniruan perilaku berbudi luhur dan praktik berulang-ulang sampai tindakan berbudi luhur menjadi kebiasaan. Iya, berulang-ulang. Tidak? Ya, betulan berulang-ulang. Terus ada lagi? Ya, diskusi lah. Itu biasanya tidak gini, boy. Biasanya itu santai. Lah. Udah ya? lama tadi yang hilang kok dia Pengembangan holistiknya apa? Tan? Tahapan pendidikan sudah? Belum. Berarti apa tadi? Tahapan pendidikan, tahapan pendidikan silakan Febri. tujuan, metode, peran guru. Tahapan pendidikan yang pertama ada anak usia dini sampai usia 7 tahun. Fokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan dasar. pendidikan dasar usia 7 tahun sampai 14 tahun, penekanan pada literasi dan numerasi dasar, serta pendidikan jasmani dan seni, pendidikan moral berlanjut melalui penceritaan dan peniruan perilaku berbudi luhur. Pendidikan mengenah Aristoteles usia 14 sampai 21 tahun. Studi yang lebih
terspesialisasi dan tingkat lanjut dalam mata pelajaran seperti tata bahasa, teoretika, logika, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Fokusnya adalah pada pengembangan nilai-nilai intelektual dan persiapan untuk pendidikan tinggi. Udah. Kembali Berarti cuma sampai 25 tahun ya? Ada lagi usia 21 tahun ke atas. atas. pendidikan tinggi. Kalau 21 tahun ke atas itu fokus pada pengalaman dan penerapan. Aristoteles percaya bahwa pendidikan tidak berakhir di usia muda. Masa dewasa adalah masa untuk menerapkan. Jadi kalau pas masa muda itu untuk mempelajari. Jadi kalau pas udah dewasa itu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya dalam kehidupan nyata. Kemudian pada usia 21 tahun ke atas kita juga bisa melakukan pengembangan diri. Aristoteles menekankan pentingnya pengembangan diri yang berkelanjutan. Orang dewasa harus terus belajar, membaca, dan merenungkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Terus ada kontribusi masyarakat. Aristoteles percaya bahwa orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada masyarakat. Mereka harus menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk membantu orang lain dan membangun masyarakat yang lebih baik. Apa lagi? Sepertinya sudah pas. Peran gurunya sudah weh. Peran guru Belum. Itu terakhir gak sih? Sudah itu sesudah ini pendidikan tadi tahap pendidikan ya. Itu baru peran guru. Ada seni liberalnya. Itu baru metode pengajaran udah ada. udah Seni liberal belum. Seni liberal komunitas dan kewarganegaraan, Belum. keseimbangan dan moderasi. Belum. Berarti apa lagi peran guru ya? Peran guru ya. Peran guru dalam bimbingan dan fasilitas. Peran guru adalah membimbing dan memfasilitasi pembelajaran, bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Mereka harus mendorong pemikiran kritis dan membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Contoh moral, guru hendaknya menjadi contoh perilaku berbudi luhur dan mencontoh moral bagi murid-muridnya. Berarti menurut Aristoteles ini lebih ke moral. Iya, lebih ke Apa tadi? pembentukan Berbudi karakter. luhur. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan membina, memberdayakan peserta didik untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka, menumbuhkan kebajikan melalui dialog, dan menekankan etos dan pengetahuan praktis di atas cita-cita filosofis. Sudah? Biasa itu seru. Nah, lanjut. Menurut teori Aristoteles, kita dapat memahami peran guru yang pertama sebagai pemandu dan fasilitator. Guru bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pemandu dan membantu dan fasilitator dalam proses belajar. Mereka membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi mereka melalui membimbing. Yang utama, guru membantu murid memahami konsep-konsep penting, mengajukan pertanyaan yang menantang, dan mendorong mereka untuk berpikir kritis. Ya, yang kedua, guru juga menciptakan lingkungan belajar. Guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk eksplorasi, diskusi, dan pengalaman langsung. Mereka menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi murid untuk belajar melalui pengalaman. Terus menilai dan memberikan umpan balik. Guru menilai kemajuan murid dan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu mereka berkembang. Guru juga sebagai teladan dan pembina karakter. Guru merupakan teladan bagi murid. Mereka menunjukkan perilaku yang baik, nilai-nilai moral, dan etika yang ingin mereka tanamkan dalam diri murid. Peran guru itu juga sebagai pengajar, di mana orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya.
dan sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidikkan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aristoteles juga percaya bahwa guru harus menjadi teladan dalam hal karakter moral. Mereka harus mewujudkan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan pada siswa mereka. Aristoteles percaya bahwa pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang utuh, di mana pikiran dan hati saling melengkapi. Ia juga percaya bahwa pendidikan sangat penting dan merupakan salah satu fungsi dari suatu negara. Apabila guru tidak memiliki peran yang baik, tidak berperilaku baik, tidak berkarakter baik, tidak berbudi luhur, Hancur. contohnya nanti akan seperti guru yang melakukan tindakan asusila bersama siswa di Gorontalo, bukan? Iya. Iya. Yang lagi viral itu loh Viral, guys. ya. Di TikTok Itu banyak. tidak mencerminkan. Itu tidak berbudi luhur, makanya Itu jadi tidak punya seperti moral itu. dan etika ya guys, sopan santun. Udah kelewatan guys. Tidak boleh dicontoh. Kayak dia nyuap itu biar dapat beasiswa ada sih. Iya. Iya. Nggak salah. Astagfirullahaladzim. Kalau dia kayak gitu bakal dapat beasiswa, kasihan gak sih anak yatim piatu digituin. Maaf, saya yatim piatu. Siapa? Enggak, orang itu bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Sel. Oh Astagfirullahaladzim, Sel. iya. Pas diwawancara Iya. gitu. Tapi sebagai peserta didik harusnya tidak boleh begitu. Ya, tapi gimana emang kita lagi bodoh-bodohin. Mungkin dia tidak dapat kasih sayang orang tua. Jadi mana yang Itu udah SMA kan? Iya, OSIS, memang. Aku yo. lihat kayak Iya, ada kan ada OSIS. cuplikan Dia seperti pinter loh sebetulnya. Bukan dibodoh-bodohin sih itu. La ilaha. itu. Aku lihat komennya juga katanya. Udah lah, lanjut. Komen-komen pun aku baca. Oh, udah jelas ya. Mungkin dia kehilangan arah. Itu pamannya yang laporin. Nak. Bukan kawannya. Ah, Yang Yang laporin ngerekam ke polisi. kamarnya ada. Yang ngelapor ya. pamannya yang rekam pamannya. Tapi punya paman. Kayak mana cara? Berarti pamannya Sengaja ngebiayain. aja letakin HP, tidak langsung dia masuk. Guru tuh sama Sheila. Temennya udah tahu Udah enggak sih, sih? pamannya mah tahu tuh. Aku kira yang nama itu dia Terjebak, sendiri. Udah. Berarti dia jaga dia ada. Dia juga. Mungkin kawan juga emaknya dengan baik bisa. Atau mungkin mereka sekongkol gak sih kayak temennya sama dia. Mungkin alamunya curiga aja. Terus di sini ada seni liberal. Banyak. Lanjut. Seni liberal. Ada penduduk. Yang pertama ada tata bahasa, yang kedua retorika, yang ketiga logika, dan yang keempat matematika, ilmu pengetahuan alam, etika, dan politik. Apa sih itu retorika? Retorika itu apa? Retorika itu apa? Apa itu retorika? Seperti tidak asing tapi tidak tahu ya guys. Oh, itu udah panjang terus ya tadi. Oh, itu nyari tempat. Retorika yo. Retorika adalah kemampuan untuk melihat sarana persuasi yang tersedia dalam situasi tertentu. Aristoteles juga mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Persuasi itu apa tuh? Mengajak. Mengajak. Berarti mengajak. Pendidikan jasmani. Udah ya. Oh, berarti retorika tuh seni berbicara dan menulis dengan cara yang menarik, meyakinkan. Agar Dan- mengajak gitu. ya. Heeh. Retorika. Retorika atau retorik sih? Sama dia Sama Ben. adalah Selanjutnya berbicara. ada kurikulum pendidikan. Menurut Aristoteles itu sangat luas dan mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti logika. Logika itu mempelajari cara berpikir yang benar. Etika mempelajari kebaikan, keburukan, dan bertindak moral. Ada politik yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada metafisika yang mempelajari tentang hakikat kenyataan. Ada matematika yang mempelajari tentang kuantitas, ruang, dan struktur. Kemudian ada ilmu alam tentang alam semesta dan sebagai isinya. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan?
pendidikan jasmaninya apa? Itu juga. Dan di sini ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu seperti latihan fisik penting untuk mengembangkan tubuh yang sehat, yang penting untuk kehidupan yang seimbang. Dan ada musik dan seni. Pendidikan musik dan seni sangat penting untuk perkembangan emosional dan pengembang apresiasi estetika. Kemudian ada etika dan politik. Ada. Aristoteles sangat tertarik pada etika dan politik. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mengembangkan karakter yang baik dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jawa. Enggak ada bilang Jawa atau Jawa aku bilang kayak. Komunitas dan kewarganegaraan. Berapa? 25 menit lagi. 29 menit. Dulu Aristoteles mempelajari tentang metafisika, tapi sekarang kita enggak ya. Iya ya. Nggak ada mata kuliah metafisika gitu. Mungkin belum nggak sih? Kita kan masih semester Metafisika itu mempelajari apa? Mempelajari tentang hakikat kenyataan. ternyata seperti apa? Kenyataan Sepertinya Sama. Nggak, dia tuh mempelajari kayak matematika atau fisika atau seperti apa gitu. mungkin mempelajari tentang segala yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di dunia. Contohnya itu yang harus kita cari tahu. Makanya saya bertanya, kenapa kita nggak pernah mempelajari tentang metafisika, sementara pada zaman Aristoteles mereka mempelajarinya. Oke. Fungsi itu tuh apa ya? Coba tengok. Yang itu tuh, runcing-runcing di lantai merah. Oh, itu untuk ring basket. Basket dipindahin ke sini ya? Ring basket. Nah, yang sebelahnya bulu tangkis. Bulu tangkis tadi ada voli. Oh iya, makanya dibikin kayak gitu. Nah, ini keren. Aku panas. Tapi kayak itu nggak sih kayak apa ya, tempat Kebun hewan gitu. Masukkan binatangnya lagi. Semuanya tangannya. Iya benar bisa Tangkap. Komunitas dan kewarganegaraan. Lanjut Pep. Apa lagi? Kalian nggak tak nambahin? Apa tadi? Harus Ngajar. Bukan ini bersih kok. Apa tuh? Bahannya tuh nah. Ih, sumpah sakit pantat aku, woi. Woi, tolong berbagi, woi. Sakitnya pantat aku. Aristoteles apa? Apa tadi Pak? Kurikulum. Enggak. Metafisika. Ya, Metafisika mempelajari tentang apa saja. enggak ada yang Febri tanya tuh ya. Mengapa dulu Mengapa kita sebenarnya tidak Mengapa mempelajari sekarang? metafisika? Ya, sementara dulu Aristoteles mengajarkan tentang metafisika. metafisika? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, pergeseran fokus dalam pendidikan. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fokus pendidikan bergeser ke bidang-bidang yang lebih praktis dan terukur seperti sains, matematika, dan teknologi. Berarti dikembangkan gitu ya. Jadi metafisika sekarang tidak diperlukan lagi. Diperlukan tapi tidak Tidak mendalam kayak tidak matematika. mendalam. Terus pragmatisme, banyak orang menganggap metafisika sebagai studi yang terlalu abstrak dan tidak memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih tertarik pada bidang-bidang yang dapat langsung membantu mereka menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas hidup. Berarti kita tidak akan ada pelajaran metafisika. Terus ada juga alasannya tentang ini, apa,
Alasannya karena kesulitan gitu. Nah, metafisika membahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dan kompleks seperti apa itu realitas, apakah Tuhan itu ada, dan apa makna kehidupan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang pasti. Menurut kepercayaan masing-masing Iya, lah. dan seringkali membuat Kontroversi. perdebatan itu. Jadi begitu. Iya. Pil, balik. Hah? Di mana? Di mana? Mbak Nur. Oke. Kita juga nggak mempelajari politik nggak sih? Kayak dari SD, SMP, SMA pun enggak. Politik itu Kita bukannya masuk belajar dalam PKN ya dan tapi Pancasila. tidak secara mendalam. Oh iya, zaman PKN. Aristoteles sudah ada PKN ya. Udah mana? Bentar lagi. Dikit lagi. Terus ada komunitas dan kewarganegaraan. Pendidikan untuk kebaikan bersama. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles percaya bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan publik dan swasta. Aristoteles menganjurkan kombinasi pendidikan publik dan swasta, sementara keluarga memainkan peran penting dalam pendidikan anak usia dini. Negara harus menyediakan pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memberi pelatihan dasar untuk menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur. Fibri, 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 Oh, Fibri. Nah, jam kami belum habis. Belum. Ada masih? Belum kan? Tapi sampai kita. ngomong ada orang baru jam 10, boy. Jam 11 nih belum. Gimana beli payung itu? Kemudian Biar aku simpulan deh nanti. Lanjut. meskipun Aristoteles itu telah hidup ribuan tahun yang lalu, pemikirannya Masih masih tetap tentang relevan. pendidikan tuh masih relevan hingga saat ini. Contohnya tuh kayak Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan karakter yang masih menjadi isu sentral dalam pendidikan modern saat ini. Kemudian metode induktif tadi yang telah diusulkan Aristoteles menjadi dasar dari pembelajaran berbasis masalah yang banyak digunakan saat ini. Kemudian Aristoteles melihat pendidikan sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, bukan hanya terbatas pada masa kanak-kanak saja, melainkan terbatas hingga kita Kita dewasa. dewasa. Dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Betul. Besok kita beli paket yang sama ini. Belum 40 lagi. 78. 38 belum 40. Tambahin lah lagi. Kita sampai 50 atau kan? 50. 50 deh. Keseimbangan dan moderasi. Dikasih lah aku sih kok, woi. Pendidikan harus mengajarkan siswa tentang pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan. Keutamaan terletak pada menemukan jalan tengah di antara dua hal yang ekstrim, dan pendidikan harus membantu individu belajar untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Tidak fokus kan? Nama kamu. Passwordnya nama kamu. Iya, kita masuk. Tadi apa tadi kan? Keseimbangan. Keseimbangan ya. Keseimbangan dan moderasi. Moderasi. Moderasi itu apa tuh? Apakah moderasi sama dengan modernisasi? Moderasi. 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 Belum juga orang ketemu. Kita orang anak ini.
Keseimbangan dan moderasi adalah konsep inti dalam filsafat etika Aristoteles yang terutama diekspresikan melalui teori atau kebajikan. Menurut Aristoteles, kebajikan moral adalah keadaan tengah antara dua ekstrem. Satu sisi adalah kekurangan dan sisi lainnya adalah berlebihan. Prinsip ini disebut sebagai jalan tengah atau keseimbangan. Aristoteles berpendapat bahwa setiap kebajikan moral adalah keseimbangan antara dua ekstrem yang berlawanan, yaitu kekurangan, defisiensi, dan kelebihan. Kebajikan ditemukan di tengah-tengah antara dua sisi ini, yaitu keberanian adalah jalan tengah antara pengecut, kekurangan, dan nekat atau keberanian berlebihan. Menurut Aristoteles, moderasi adalah salah satu kebajikan moral yang berarti memilih segala sesuatu yang bersifat tengah-tengah. Moderasi merupakan jalan tengah yang berada di antara dua ekstrem. Aristoteles percaya bahwa moral yang baik adalah moral yang moderat dan seimbang. Ia juga percaya bahwa setiap perbuatan bersifat netral dan ketakutan maupun keberanian tidak mutlak baik atau buruk. Keduanya bisa disebut baik jika ditempatkan di posisi yang moderat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terus Aristoteles sangat menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam hidup. Baginya, hidup yang bahagia dan bermakna adalah hidup yang seimbang, tidak berlebihan atau kekurangan dalam hal apapun. Nah, itulah. Contohnya Kalau duit. hidup tuh tidak boleh berlebihan. Contohnya duit. Kalau kalian punya uang berlebih, bagi saya. Karena saya kekurangan ini. Saya juga kekurangan, cuy. Saya juga kekurangan. Kekurangan semua kalian. Iya, nah kelebihan kayaknya. Yang itu belum cari-cari. Alhamdulillah. Apa nih cairnya? Aku kira semua katanya Nah, kalian bagi aku. Ini bayar UKT. Nah, berarti Kapan Tania aku 100, Sally 100, UKT-nya berapa? 2 juta lah. 100, Airin 100. Yorian jangan lupain. Kalian udah ada kan ngobrol berkas kayak masuk ke Unjul? belum. Tidak kita tuh. Orang juga pengajuan dulu. Keluar jangan lupa ya guys, kasih aku guys. Banyak berarti kelas Punya kami berkurang. Jangan gitu dong. Kalau swasta 57, kalau negeri 48. Nah jadilah, alhamdulillah. Pokoknya aku 100 ya. Nah lanjut guys. Pokoknya saya 100, 400 untuk aku sendiri. 400 ya, 400 untuk aku sendiri. Kapan kata oi berharap tuh kalau kata Terlalu berharap. kakak sepupu aku tuh kita tuh dilama-lamain. Kenapa aku gitu? Nggak tahu sampai sekarang kan belum ada. Bukan Tapi aku lihat dilama-lamain. kayak di grup kita yang lain tuh univ lain tuh ada pengajuan. Iya. Kita udah diajuin kok. Belum. Tidak tahu lah aku udah dong cek. Yang ada kita ngecek di ini tuh, di linknya tuh udah ada nama kita. Yang mana? Coba buka. Aduh, ya HP aku situ. Coba buka. Apa yang mana? Aku Yang gitu, di masih kayak saluran tuh loh. Aku udah ngikuti. Itu yang ini gak sih semester 3? baca yang udah pernah dapet itu. Kalau kita Ada masih nama aku, cek lah. pembukuan. Nama kalian udah ada tak? Dina juga. Ini siapa? Dina, Lia. Dina kan cuma satu sayangku. Dina kan Dina cuma mah satu. ramah. Iya. Nata juga. Kelas kita banyak Mana kayak di grup ya? di grup saluran. WA, saluran WA. Enggak dibiayai. Enak weh, kurang. Karena kurang tuh lah maka dibiayai. Kurang bersyukur. Kurang duit. Karena kurang tuh lah makanya dibiayai. Iya. Kalau udah dibiayai juga udah enak. Benar juga itu. Hidup susah. Berarti UKT ini berapa?
5. Pasti Se- mama bapakku sebidang PNS. Iya. Di mana? Terusannya ngajuin bukan Di Jambi ya? PNS woy. Enggak, itu pen. Guru apa? Kalau papaku di Man Kemantan. Oh, Kalau Nesa man Kemantan. iya kak, iya. Kalau mama aku ini Bapak apa yang dia Puskesmas. bilang ke Nesa? Puskesmas. Siapa? Di belakang nama aku ada kan? Halim. Nah, udah nyampe tanya. Coba bertanya. Mama kok di puskesmas. Di mana? Sungai Penuh. Sebelah Bank BRI itu. Oh iya. Ya lanjut pembelajaran kita hari ini. Pernah Lado aku jangan sama Dara. ambil. Iya lah itu ambil. Apalagi Pep, lanjut Pep. Sel jangan maju-maju pantat Ya aku ke Allah, depan Ah, dong. Sel. Sel, aku loro. Dewa Tengok aku nada tadi. 15 menit lagi. Cepit Iya, iya. sudah cuma. 15 menit. Jadi Pak, kami gabut. Aduh ya Allah. Kesimpulan bela lagi tak? Iya, kesimpulan. Masuklah. Kesimpulannya. Nanti tambahin ya, woi. Kita. Tak pakai kesimpulan kah? Jadi kesimpulan menurut teori Aristoteles tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi lebih tentang mengembangkan karakter, kemampuan berpikir, dan menjadi warga negara yang baik. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Jadi teori filsafat pendidikan itu Menurut menurut Aristoteles Aristoteles, memberikan mencapai landasan kebahagiaan. yang kuat bagi pengembangan pendidikan. Meskipun ada beberapa kritik, pemikirannya masih relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Oh, Sel. Ya Allah kalian berdua. Pantan aku loh lala kejepit dari tadi. Kira pakai itu enggak, Pep? Tapi sempat duduk enak loh. Biar aku yang kejepit, dirimu yang yo. Ya Allah. Udah ya ini udah Allah. kesimpulan ya Oi. Udah, Ini udah kesimpulan udah. ya. Tambahin lagi. Ya, tambah lagi. Pendidikan harus menumbuhkan kebajikan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Aristoteles. Kelas kita banyak Mana, Pep? Di grup ya? di grup saluran WA, saluran WA. Enggak dibiayai. Enak weh, kurang. Karena kurang tuh lah maka dibiayai. Kurang bersyukur. Kurang duit. Karena kurang tuh lah makanya dibiayai. Iya. Kalau udah dibiayai juga udah enak. Nur juga itu. Hidup susah. Berarti Kak ini berapa? 5. Pasti mama bapakku sebidang PNS. Iya. Di mana? Terusannya ngajuin bukan Di Jambi ya? PNS woy. Enggak, itu pen. Guru apa? Kalau papaku di Man Kemantan. Oh, Kalau Nesa man Kemantan. iya kak, iya. Kalau mama aku ini Bapak apa yang dia Puskesmas. bilang ke Nesa? Puskesmas. Siapa? Di belakang nama aku ada kan? Halim. Nah, udah nyampe tanya. Coba bertanya. Mama kok di puskesmas. Di mana? Sungai Penuh. Sebelah Bank BRI itu. Oh iya. Ya lanjut pembelajaran kita hari ini. Pernah Lado aku sama jangan Dara. ambil. Iya lah itu ambil. Apalagi Pep, lanjut Pep. Sel jangan maju-maju pantat Ya aku ke Allah, depan dong. Sel, Sel, aku loro. Dewa Tengok aku nada tadi. 15 menit lagi. Cepit Iya, iya. sudah cuma. 15 menit. Jadi Pak, kami gabut.
Aduh ya Allah. Kesimpulan bela lagi tak? Iya, kesimpulan. Masuklah. Kesimpulannya. Nanti tambahin ya, weh. Stop. Tak pakai kesimpulan kah? Jadi kesimpulan menurut teori Aristoteles tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi lebih tentang mengembangkan karakter, kemampuan berpikir, dan menjadi warga negara yang baik. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Jadi teori filsafat pendidikan itu Menurut menurut Aristoteles memberikan mencapai landasan kebahagiaan. yang kuat bagi pengembangan pendidikan. Meskipun ada beberapa kritik, pemikirannya masih relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Oh, Ya Allah kalian berdua. pantan aku loh lala kejepit dari tadi. Kira pakai enggak, Pep? Tapi sempat duduk enak loh. Biar aku yang kejepit, dirimu yang yo. Ya Allah. Udah, ya ini udah Allah. kesimpulan ya, Oi? Udah, Ini udah kesimpulan udah. ya? Tambah lagi. Ya, tambah lagi. Pendidikan harus menumbuhkan kebajikan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Aristoteles. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu oleh undang-undang dan mengikuti perkembangan fisik dan mental peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang sesungguhnya membutuhkan teori dan praktek. Selanjutnya, pendidikan harus menumbuhkan kebijakan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Jadi kesimpulannya pendidikan menurut Aristoteles percaya bahwa Aristoteles percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan seluruh potensi mereka baik secara intelektual, moral maupun fisik. Karena sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati yang hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandas kebajikan dan akal. Udah, Tania, silahkan Tania. Sudah. Silakan Tania. Apa? Oke, akhirin lagi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu oleh undang-undang dan mengikuti perkembangan fisik dan mental peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang sesungguhnya membutuhkan teori dan praktek. Selanjutnya, pendidikan harus menumbuhkan kebijakan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Jadi kesimpulannya pendidikan menurut Aristoteles percaya bahwa Aristoteles percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan seluruh potensi mereka baik secara intelektual, moral maupun fisik. Karena sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati yang hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandas kebajikan dan akal. Udah, Tania, silahkan Tania. Sudah. Silakan Tania. Apa? Oke, akhirin lagi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk
kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu oleh undang-undang dan mengikuti perkembangan fisik dan mental peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang sesungguhnya membutuhkan teori dan praktek. Selanjutnya, pendidikan harus menumbuhkan kebijakan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Jadi kesimpulannya pendidikan menurut Aristoteles percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan seluruh potensi mereka baik secara intelektual, moral maupun fisik. Karena sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati yang hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandas kebajikan dan akal. Udah, Tania, silahkan Tania. Sudah. Silakan tanya. Oke, akhir lagi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah fungsi negara yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, pendidikan harus dipandu oleh undang-undang dan mengikuti perkembangan fisik dan mental peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang sesungguhnya membutuhkan teori dan praktek. Selanjutnya, pendidikan harus menumbuhkan kebijakan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Jadi kesimpulannya pendidikan menurut Aristoteles percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan seluruh potensi mereka baik secara intelektual, moral maupun fisik. Karena sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati yang hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang berlandas kebajikan dan akal. Udah, Tania, silahkan Tania. Sudah. Silakan tanya. Oke, akhir lagi. Kesimpulan. Sudah. Udah. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, kau kayak tunggu, 49. Biar MP dulu, woy. Sampai 50. Argoy. Kan ngajarin itu. Makasih Mas Tan. Apa? Makasih Mas ya. Oh iya, sama-sama. Oh iya, kita nari semua ya di sini ya? Enggak. Kok? Aku juga nak pindah, Rin. Apa pindah? Aku nak pindah musik. Lah, ngapa? Berusaha nari. Aku tidak bisa nari, dimasukkan Putri nari ya. Ini udah nari tuh, oh. Tinggal joget-joget bae, gel-gel. SD aku terakhir nari. Tinggal gel-gel aja, 4 guys. kalau tidak salah. Kemarin aku harusnya Sudah. udah. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, kau kayak tunggu, 49. Biar MP dulu, woy. Sampai 50. Argoy. Kan ngajarin itu. Makasih Mas Tan. Apa? Makasih Mas ya. Oh iya, sama-sama. Oh iya, kita nari semua ya di sini ya? Enggak. Kok? Aku juga nak pindah, Rin. Apa pindah? Aku nak pindah musik. Lah, ngapa? Berusaha nari. Aku tidak bisa nari, dimasukkan Putri nari ya. Ini udah nari tuh, oh. Tinggal joget-joget bae, gel-gel. SD aku terakhir nari. Tinggal gel-gel aja, 4 guys. kalau tidak salah. Kemarin aku harusnya UKS kakaknya. Udah, kami minta kakak mana kertas yang kami catat kemarin mah kayak gitu. Cerdik lah punya kayak gitu. Ayo aku ambil tas dulu ya, aku nebeng ya sabar ada aku nebeng sel. Nanti belum udah. Biar ambil tas. Biar lagi. Woi, perut emak. Nanti aja ngambil tas lo, tas di sana. Tas dari mana? Di sana. Ada barang yang lain selain dompet enggak? Kok terus kenapa? Ada laptop, ada dompet. Ayo ambil. Nanti lah. Ya tas. Kita kan buat video ini dulu, video Enggak perkenalan. usah di lapangan enggak sih? Kayak Udah ya, matiin Pep. Lah berapa tuh? 50. aduh, ini pena siapa, Pak? Dirimu. Ini ya, Pep. Dirimu. Ini dah. Enggak. Ini kan, Rin? Iya peta. Ayo nggak bisa. Bisa.